Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat, apa kabar? Saya Ilham Dianta kembali hadir menemani Anda pagi hari ini, edisi hari Selasa 5 Oktober 2021 ya. Semoga kita semuanya masih diberikan rahmat oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat ya. Kalau mungkin saat ini ada beberapa masalah, mudah-mudahan segera ditemukan solusinya. Oke, baik. Ketika Anda punya masalah tentang bagaimana cara berkendara yang benar, nah ini ada solusinya. Sebentar lagi ya kami akan hadirkan solusinya. Seperti biasanya setiap hari Selasa pagi dari jam 7 sampai jam 8 kita nanti akan berbincang-bincang, satu di antaranya mengenai otomotif ya, dalam safety on the road, bersama dengan Coach M. Arsad dari Sigma Safety Drive and Ride. Dan tentunya program ini juga disiarkan secara serentak di 4 LPPL selain Suara Sidoarjo ya. Ada Mahardika Bondowoso, kemudian RGR Tulungagung, Ersal Nganjuk, dan Praja Angkasa Trenggalek. Semuanya saya berharap agar dalam keadaan baik dan sehat semuanya, begitu ya. Baik. Dan hari ini memang bertepatan dengan Hari TNI ya, Hari TNI, karena memang diperingati setiap tanggal 5 Oktober, dan pada tahun 2021 ini sudah mencapai tahun yang ke-76. Oke, Dirgahayu untuk Tentara Nasional Indonesia. Kemudian juga tanggal 5 Oktober ini diperingati sebagai Hari Guru Sedunia ya, atau Hari Guru Internasional. Ya, kita doakan agar dunia pendidikan di Indonesia ini agar lebih berkembang lagi ya, setelah vakum sekitar 2 tahun ya. Saya bilang vakum ini karena memang tidak terlalu aktif secara tatap muka ya kan, karena masih ada pandemi, dan ini tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Baik, sahabat, kita langsung saja sapa dengan Coach M. Arsad. Assalamualaikum, selamat pagi Coach Arsad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Coach Arsad? Sehat. Sehat ya? Oke, nah ini bertepatan dengan Hari TNI. Mungkin ada saudara atau siapa yang jadi TNI, Coach Arsad, ada nggak? Mungkin ada. Iya, mungkin siapa tahu ya punya kakak atau adik yang saat ini TNI di mana begitu ya, jadi angkatan darat, angkatan laut dan sebagainya. Sekarang memang lagi berulang tahun gitu. Baik, Coach Arsad, kita ini berbicara tentang belajar berkendara yang benar ya, belajar berkendara yang benar. Ini juga ya beberapa kali sempat kita singgung-singgung, tapi memang belum dijadikan topik secara khusus selama 1 jam gitu ya. Beberapa kali pertemuan mungkin kita sudah menyinggung ya. Nah, ini satu di antaranya yang pernah kita tahu itu tentang usia ya kan. Usia kapan sih kita itu belajar di usia yang ideal ya. Yang ideal untuk berkendara itu kapan? Kemudian beberapa waktu yang lalu juga Coach Arsad itu sempat memberikan semacam pengetahuan dasar lah, untuk berkendara itu lebih baik memang yang kita ketahui itu adalah cara ngegas dan ngerem gitu ya. Iya betul kan? Iya betul ya. Ngeremnya yang penting. Ngeremnya yang betul, karena ngegas gampang ya. Loh, Coach Arsad, ini prinsip ngegas ngerem ini dipegang teguh oleh Bu Khofifah Indar Parawansa loh, bener ya. Iya bener. Jadi beliau ini dalam kepemerintahan itu katanya harus tahu kapan ngegas dan kapan ngerem gitu. Nggak selalu harus digas terus, nggak selalu harus direm kayak gitu. Iya kan? Jadi ternyata dalam berkendara itu prinsip-prinsipnya juga diterapkan dalam dunia kepemerintahan gitu loh. Nah, ini mungkin bisa dipaparkan lagi tentang belajar berkendara yang benar gitu ya. Mungkin selain dari faktor usia, faktor-faktor apa lagi yang harus kita ketahui? Monggo, Coach. Jadi memang kalau kita belajar berkendara itu kan ya walaupun gimana juga tujuan nomor satu kan tetap selamat kan gitu kan. Walaupun apa kan tujuan akhirnya mesti selamat
bisa menggunakan motor, bisa nyetir, bisa menggunakan apapun lah, termasuk kapal dan semuanya lah. Itu tujuannya sebetulnya selamat gitu loh, selamat sampai tujuan kan gitu kan. Bahwa kita juga harus benar-benar, kita sudah beberapa kali sudah ngomongin tentang apa istilahnya tekniknya bagaimana dan sebagainya gitu loh. Nah sekarang hari ini ya, yang sudah kita ketahui kan kita turunkan ke anak-anak kita kan gitu kan. Kita ke adik-adik kita kan seperti itu. Bagaimana sih sebetulnya berkendara itu? Cara berkendara yang benar itu seperti apa? Nah kalau kita balik kemarin mulai dari usia, itu memang urutannya. Kalau kita ngomong sepeda motor aja dulu, yang paling susah itu ngajarin sepeda motor sebetulnya. Kalau mobil gampang mas. Oh iya. Motor kan motor yang susah, malah lebih susah ya. Lebih susah motor, karena kalau di motor itu ada konsentrasi untuk keseimbangan, ada konsentrasi lagi untuk kecepatan, ada konsentrasi untuk manuver kan seperti itu kan. Kalau mobil kan enggak mas. Mobil dibiarin juga nggak akan rubuh kan. Gitu. Tapi kok lebih takut itu belajar mobil loh. Nah, rasa ketakutannya itu lebih takut belajar mobil daripada motor. Nah, nanti kita akan lihat kenapa kalau mobil itu kok beda kan. Nah, kita ngomong motor dulu lah, yang paling apa banyak motor kan seperti itu. Motor itu sebetulnya nomor satu karena dia rodanya dua. Belajarnya itu yang nomor satu adalah keseimbangan. Kan gitu. Lah, makanya kalau kita anak-anak kita, adik-adik kita itu harusnya mulai kecil sudah diajarin untuk naik sepeda angin. Ya. Kenapa? Karena sepeda angin itu adalah mereka untuk berlatih keseimbangan. Kan seperti itu kan. Nah, kita melatih keseimbangannya dia itu menggunakan sepeda angin. Ya kan? Kita ngajarin dia ngerem yang benar itu juga dengan sepeda angin. Iya kan? Sepeda angin itu kan sama kan? Rem depan itu di kanan, rem belakang di kiri. Iya. Sama dengan motor matic kan? Betul. Bedanya cuman dipancal gitu aja. Lebih sulit lagi kan? Lebih sulit lagi karena ada konsentrasi untuk mancalnya. Gitu kan? Makanya saya ngomong kalau roda 2 itu lebih sulit daripada roda 4 kan gitu. Karena memang kayak itu tadi ada keseimbangan kan gitu kan. Makanya pertama kali kalau kita menggunakan pengen ngajarin itu dasar-dasarnya adalah mulai kecil ajarnya naik sepeda angin dulu. Bagaimana dia biasa menguasai sepeda angin gitu loh. Ya kan? Ya kalau sepeda angin dia sudah apa istilahnya dalam tanda kutip sudah fasih untuk menggunakan sepeda angin seperti itu, insya Allah dia nggak ada masalah saat naik motor, ya kan? Nah urutannya sebetulnya roda 2 itu mulai dari sepeda angin dulu. Setelah sepeda angin naiknya, kemudian di atasnya itu adalah matic, ya kan gitu kan? Karena remnya juga sama kan, strukturnya sama. Nah setelah matic itu kemudian yang motor cup itu yang semi otomatis itu ya. Kalau kita ngomongnya bebek itu mas, bebek. Terus naik lagi ke atas, naik lagi lebih tinggi adalah yang menggunakan kopling, ya, kan gitu kan. Vespa itu ya mungkin ya. Kenapa? Vespa ya. Bukan, ya motor sport itu kan menggunakan kopling tuh mas. Betul lah, menggunakan kopling. Jadi artinya urutannya seperti itu. Jadi sepeda angin dulu, motor matic, ya kan. Sepeda tipe cup atau bebek itu, kemudian baru motor-motor sport itu tadi yang menggunakan kopling gitu loh. Manual lah, motor manual menggunakan kopling, ya kan. Nah ini urutannya seperti itu sebetulnya. Kalau kita ngajarin motor itulah, ngajarin motor itu yang pertama kali adalah keseimbangan. Tetapi, nah sebelum kita ngajarin keseimbangan, kita harus ngajarin dulu ke anak-anak kita itu fungsi dari komponennya. Artinya ini remnya, ini rem belakang. Dicoba dulu, oh kalau direm seperti ini, ya kan? Berarti ini seperti itu, rem belakangnya seperti ini. Terus kalau sepeda motor itu terutama gas, artinya mungkin kalau kita standarkan tengah, distandarin tengah gitu, si anak itu suruh nyoba menarik gas pelan, gitu loh. Biar dia bisa merasakan getarannya, ya kan? Oh kalau ditarik segini, rodanya berputar, rasanya seperti ini, gitu loh. Itu penting juga, gitu loh. Jadi itu dulu, dasarnya itu dulu. Kalau itu sudah dikenalin, kalau memang dia sudah bisa naik sepeda angin,
itu lebih gampang. Artinya bahwa dia mungkin sudah mulai bisa kan, secara keseimbangan dia sudah bisa. Nah, perbedaan antara sepeda angin dengan sepeda motor adalah kalau sepeda angin kan ringan, Mas. Betul kan? Sepeda motor kan berat. Nah, bagaimana cara mengenalkannya? Nah, kan gitu kan. Cara mengenalkannya adalah dengan mendorong sepeda motor. Gitu loh. Jadi teknik yang pertama adalah diajarin dorong sepeda motor. Mendorong mesinnya mati. Ya mesinnya mati, jelas. Kan berarti berat dong, coach, didorong. Makanya kita kan mengenalkan dia bahwa sepeda motor ini lebih berat daripada sepeda angin. Ya, kan gitu kan? Sepeda motor lebih berat daripada sepeda angin. Maka latihannya itu. Ya memang kalau punyanya, mohon maaf ini, kalau punyanya di rumah itu PC NMAX itu ya setengah mati. Iya dong. Betul kan? Sebetulnya kalau kita ngajarin itu awalnya yang paling kalau untuk motor-motor matic itu ya mungkin motor-motor Mio, Beat, Next, Suzuki Next itu. Lah motor-motor kecil itu yang enak karena apa? Karena ringan dia. Gini coach, kenapa kita harus melewati step didorong awalnya? Kenapa dan kenapa tidak pakai dinyalakan saja mesinnya? Kenapa ini? Kenapa kamu menggunakan didorong? Karena dengan didorong itu paling tidak dia tahu beratnya. Kalau memang didorong berat ya kita bantulah. Tetapi dia harus belajar untuk menahan motor ini tidak rubuh. Ya kan? Yang penting itu bukan karena didorongnya ke depan berat. Tapi yang penting adalah dia bisa menahan kendaraan ini, ya kan? Tidak rubuh. Itu penting. Ya kan? Jangan sampai si anak sudah bisa naik motor, begitu motornya rubuh bingung. Iya. Gitu kan? Ya kan? Jadi artinya bahwa dia harus bisa menegakkan motor itu loh, Mas. Yang penting. Menegakkan motor. Ya kan? Dan ini sebetulnya ini kalau kita punya anak-anak yang masih di bawah umur, motor minta diajarin motor gampang. Kalau kita masih tidak pengen ngajarin dia, ya udah nggak apa-apa, tak ajarin. Step pertama adalah dorong motor dulu. Nah, dia kan berusaha untuk dorong motor dulu. Artinya sambil mengulur waktu, Mas. Betul kan? Sambil mengulur waktu bagi si anak biar dia secara fisik lebih siap. Gitu loh. Tetapi dari sisi yang lain, dari sisi ini memang dia harus mendorong untuk apa istilahnya, untuk keseimbangannya dia. Itu masih didorong loh, guys. Nanti kalau dia sudah bisa mendorong dengan benar, bisa menegakkan motor dengan benar, ya kan? Berarti dia dalam tanda kutip keseimbangan, dia sudah bisa menjaga keseimbangan itu. Nah, ya kan? Dia sudah bisa menjaga keseimbangan itu. Nah, setelah dia bisa menjaga keseimbangan dengan benar, sambil dorong belok kiri, belok kanan, dia kan tetap aja toh, naik motor itu kan sebelumnya kan tetap pasti ada proses dorongnya juga kan. Mengeluarkan dari rumah, ya kan? Masukkan dari rumah dari halaman ke rumah itu kan didorong, Mas. Betul kan? Jadi sebetulnya mendorong ini penting. Pada saat parkir, dikatakanlah ini beli di toko gitu, kan mesti tetap ada proses mendorongnya juga kan, si anak ini. Makanya kita ngajarinya mendorong ini dengan benar. Jangan sampai dia tidak bisa mendorong dengan benar. Kalau dia mendorong aja masih bingung, motornya rubuh, itu berarti keseimbangannya dia belum bagus. Dilatih lagi agar keseimbangannya bagus. Itu prinsip nomor 1. Serta kedua, kalau memang masih di bawah umur, injury time untuk mengulur waktu itu sebetulnya. Ya kan, untuk mengulur waktu. Itu yang nomor 1. Ya kan? Kedua, kalau setelah dia sudah bisa, maka dilanjutkan proses berikutnya. Mulai dia naik motornya, kan gitu kan. Tetapi untuk menjaga agar dia selamat, ingat, begitu si anak sudah mulai naik motor, ya kan, mulai naik di atas motornya, itu berarti faktor safety-nya harus mulai dijaga. Iya. Ya, ya kan, pakai celana panjang. Paling enggak apalah, celana panjang pakai jean lebih bagus. Ya pakai jean atau mungkin pakai apapun, pokoknya pakai celana panjang yang tebel atau celana olahraga itu loh, Mas, apa namanya itu? Apa itu training? Kan, training, celana training. Nah, contohnya gitu. Tujuannya adalah si anak ini kalau seandainya ya kan motornya rubuh itu dia enggak luka terlalu parah gitu. Itu tujuannya itu. Begitu juga kaosnya, menggunakan kaos yang
lengan panjang. Gunanya apa? Yaitu tadi untuk melindungi tubuhnya dulu. Nomor satu ini yang agak berat tugas kita sebagai yang melatih yang agak berat. Kita mendorong motornya. Jadi si anak naik di atas motor, kita dorong dulu. Gitu loh. Ini untuk latihan keseimbangan sebetulnya bagi si anak. Ya kan? Nomor satu itu. Kedua adalah melatih dia untuk ngerem. Pengeremannya. Jadi pada saat kita dorong, kita langsung tiba-tiba ayo rem. Rem depan, rem belakang. Urutannya stepnya seperti itu dulu. Ya kan? Setelah dia belajar itu sudah bisa, ini yang biasanya yang paling sulit adalah rem dulu. Menggunakan rem dulu. Jadi kalau dia sudah didorong, memang tugas kita berat. Kalau depan rumah saya, alhamdulillah saya nggak berat, Mas. Karena jalannya nurun. Jadi saya tinggal dorong apanya aja. Nanti kalau pas balik naik ke atas, saya nyalakan, saya naik motornya aja. Jadi saya nggak berat tugas saya. Gitu. Jadi didorong, ya kan kecepatannya kan rendah kan, ya, rendah. Kalau seandainya, mohon maaf ini, terjadi sesuatu, jatuh atau apa, kan masih kecepatan rendah, gitu loh, masih kecepatan rendah sehingga kemungkinan cedera bisa dihindari. Kemungkinan saya lupa ini kemarin Pak siapa yang tanya, kemungkinan si anak untuk trauma juga kecil, karena apa? Masih pelan. Iya. Gitu dan bapaknya atau kakaknya di belakang, kita di belakang, begitu dia mulai goyang kan kita bisa megangin kan. Ya makanya saya menyarankan kalau ngajarin jangan pakai PCE atau jangan pakai NMAX, berat. Kita juga berat gitu loh jaganya, ya kan. Itu jadi setelah itu mereka sudah bisa istilahnya meluncur, saya silakan meluncur karena belum digas kok, meluncur dengan dengan nyaman gitu ya, dengan stabil. Dia ngerem juga sudah mulai bagus, ngeremnya juga sudah ada titik pengeremannya, dia sudah bisa mulai ngerem dan sebagainya. Baru nanti tahap terakhir adalah saat kita sudah yakin bahwa dia sudah bisa ngerem dengan benar, baru motor dinyalakan. Kan gitu kan. Motornya dinyalakan. Tetapi motor ini dinyalakannya, ngajarinya pertama bukan ngegas. Ngegas itu gampang, paling gampang. Balik lagi ke rem. Jadi dia kecepatan rendah, kecepatan sekitar 20-30 gitu. Kemudian kita ngajarin rem dia dulu. Yang paling banyak ngajarin motor itu, ngajarin gini ini adalah ngerem, Mas. Jadi setelah dia pelan, kita rem. Jadi artinya di sini kalau proses ngajarin itu sebetulnya kita nggak ikut naik di belakangnya, nggak ikut loh ini. Dia naik di atas motornya sendirian. Sendirian, iya. Iya kan. Jadi di atas motor sendirian, tapi kan prosesnya kan dia didorong, tapi dia sudah bisa menguasai, ya kan. Terus dia mulai kecepatan rendah, gitu ya, kecepatan rendah, dia mulai belajar ngerem lagi. Kalau proses-proses ini sudah bisa, ngerem sudah bagus, kemudian mulai diajarin sedikit-sedikit zigzag itu, Mas. Tujuannya adalah untuk melatih dia untuk menghindari apabila ada di depan ada handicap, ada hambatan. Apakah belok ke kiri, belok ke kanan, kan gitu kan. Yang perfect pakai apa? Pakai traffic cone. Kalau nggak ada traffic cone pakai apa? Pakai kaleng. Ya kan? Kalau nggak ada kaleng pakai apa? Pakai kayu. Kan gitu aja. Kalau nggak ada kaleng, nggak ada kayu, nggak ada apa-apa. Lah ini pertanyaannya, Anda tinggal di mana? Kan gitu kan. Mesti ada lah, negara kita menyediakan alam kita menyediakan semuanya kok. Jadi itu tadi. Jadi setelah dia bisa mengerem, itu kemudian itu tadi dia latihan untuk itu tadi zigzag itu, manuver itu tadi. Itu gitu loh. Ini masih kecepatan rendah dulu loh ya. Masih kecepatan rendah. Mungkin traffic cone-nya juga ditaruh jaraknya agak jauh ya antara traffic cone satu dengan yang lainnya, karena kan pas posisi belok itu kalau terlalu rapat juga susah kan coach ya. Kalau memang belajar ya memang jauh nggih posisinya 1 meteran dulu lah. Ya kan 1 meter kalau 1 meter terlalu pendek. Pendek. Sekitar 2 meter dulu lah. Ya kan? Sekitar 2 meter dulu sehingga dia sudah biar lancar dulu gitu loh, ya kan? Dia bisa belok ke kiri, belok ke kanan, sama kita ingetin. Pada saat belok tidak boleh melakukan pengereman. Jadi mengerem itu sebelum belok.
Pada saat belok, roda itu mulai belok, itu tidak boleh ngerem. Kenapa? Karena roda depan itu kalau dia posisinya tidak lurus dengan roda belakang, kita melakukan pengereman, maka kemungkinan terjadinya slip 90% terjadi slip. Gitu loh. Artinya kita mulai ngajarin. Jadi kalau pas dia belok itu bagaimana caranya, gimana cara narik gasnya. Setelah keluar dari tikungan tarik gas, ya kan. Sebelum masuk tikungan tarik rem. Lah, itu ngajarin seperti itu, gitu loh. Ngajarin zigzag seperti itu dulu. Nah, ini penting gitu loh. Karena dia untuk melatih keseimbangannya dia. Kalau setelah latihan zigzag ini apakah bisa dikatakan finish gitu untuk tingkat keterampilan belajar dasar gitu, atau ada tahapannya lagi nih coach? Secara basic, secara dasar kalau dia sudah bisa menguasai itu, dia zigzag itu tadi terus kita ajarin untuk bikin angka 8 gitu nggih Mas. Jadi angka 8 puter-puter 8 ya. Betul nggih, angka 8 seperti ujian SIM itu loh. Ya kan? Nah, puter-puter angka 8 itu insya Allah dia sudah mampu sekitar, saya ngomong sekitar 70% dia sudah menguasai. Ya kan? Nah, setelah itu sudah dia bisa semuanya, proses berikutnya adalah dia mulai latihan turun ke jalan. Kalau saat latihan turun ke jalan, ada baiknya kita mendampingi. Kita bonceng itu boleh, gitu loh ya kan. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mengenalkan dia bagaimana dia menjaga jarak, bagaimana dia melakukan pengereman. Oh, ini gak cukup, ini aman harus seperti ini. Oh, itu aturannya seperti itu. Etika berkendara, aturan-aturan berkendara. Ingat, ya kan? Jaga jarak. Ya, si anak baru dia bisa estimasi jarak dengan baik, bisa prediksi jarak dengan baik. Itu estimasinya sekitar umur 16-17 tahun. Nah, artinya kalau umurnya masih di bawah itu berarti kita harus benar-benar menjaga, mengajarin dia, oh ini cukup, ya ini enggak cukup. Itu penting gitu loh. Jangan pada saat belajar itu si pengajarnya atau orang tuanya gas aja wes. Ini bahaya ini kan gitu kan. Jangan salah, pembalap itu dulu latihannya gini dulu gitu loh. Bukan latihannya langsung dijak ngebut, enggak, tapi diajarin mulai step-step seperti ini. Gitu loh. Kalau ini bisa semuanya, baru kemudian kita baru turun ke jalan, kita amati seperti apa, ya kan? Pertama kan kita ikut gonceng kan? Ya kan, kita gonceng, kita ngamatin seperti itu kan. Oh, kurang ini, kita ajarin terus. Kita ajarin terus si anak ini, dan di tempat yang sepi. Jangan sampai kita ngajarinya langsung di tempat yang rame gitu loh. Syukur kalau ada alun-alun, kayak Sidoarjo ada alun-alun, kan itu yang Tulungagung, Trenggalek, Bondowoso semuanya kan ada alun-alun. Di Nganjuk itu, di depan itu lumayan itu, di Nganjuk itu lapangan parkirnya juga lumayan gede juga kan gitu kan. Itu kan bisa dipakai latihan seperti itu, seperti yang di Gor Sidoarjo. Saya rasa semua daerah punya gor. Punya. Kan? Pakai itu, atau mungkin lapangan desa juga bisa dipakai seperti itu. Nah, cuman mungkin ya coach, lapangan ini kadang-kala kita lihat medannya juga kan. Biasanya ada lapangan yang agak becek kayak gitu-gitu kan, malah lebih menyusahkan sebenarnya ya kan. Kalau kita latihan lapangannya becek, bukan menyusahkan Mas, lebih menjatuhkan. Iya kan. Jadi memang kalau menentukan lokasi belajar jangan asal saja, dilihat dulu ya kan. Ini sudah kita taruh kendaraan di lapangan, tiba-tiba rute yang kita lewati loh kok jeblok kabeng ini. Nah, ini kan agak susah gitu. Itu nanti kalau dipakai belajar menjatuhkan gitu. Tidak cuma menyusahkan tapi menjatuhkan gitu. Tapi gini coach, sebenarnya apa sih yang harus kita paling tekankan ya ketika belajar langsung di jalan raya dengan belajar secara technically itu mungkin kita nggak di jalan hanya mengenal misalnya komponen-komponen saja, kemudian latihan kayak tadi yang dorong-dorong, kemudian zigzag dan sebagainya, tapi akan berbeda sekali ketika kita memang langsung belajar itu di jalan raya maksud saya. Nah, ini yang harus paling kita tekankan agar si anak ini siap dengan kondisi jalan itu, apa yang harus kita
sampaikan ke dia gitu? Ya, kalau saya memilih proses yang bertahap itu tadi. Kenapa? Karena itu menghindari si anak untuk apa istilahnya, apa katakanlah jatuh kemudian trauma. Kenapa? Karena dia sudah dibekalin dulu, dibekalin kuat dulu, dia bekalnya sudah cukup dulu, baru turun ke jalan. Kalau saya ngomong seperti tentara itu sudah dilatih dulu, sudah siap langsung di medan perang kan seperti itu kan. Kalau di jalan kan kita ibaratkan kayak medan perang tuh Mas, betul kan? Lah kalau kita si anak langsung kita ajak turun ke jalan, bahayanya adalah dia belum menguasai dasar-dasarnya dulu, sehingga apa istilahnya modalnya itu loh Mas, gitu loh. Modalnya dia untuk turun ke jalan itu belum ada. Tapi Coach, kadang-kadang meskipun kita sudah ada latihan ya, dalam arti sudah kita berikan latihan dasar lah atau apa, kita tujuannya kan supaya ketika praktek di jalan raya itu nggak kaget lagi misalnya. Tapi masih kaget loh. Masih kaget bener. Jadi ketika di jalan, ketika papasan dengan apapun kendaraan, bahkan papasan dengan kendaraan tradisional kayak becak, dokar, kayak gitu-gitu misalnya, itu kita itu kadang-kadang agak bingung loh waktu belajar itu, meskipun pelan ya. Nah, ini kira-kira apa yang harus kita berikan pada anak ini supaya setidaknya kondisi kejiwaannya, mentalnya itu gimana lah gitu, tidak terlalu kaget atau bagaimana gitu. Mestinya pada saat dia waktu naik dia sepeda angin Mas, pada saat menggunakan sepeda angin itu sering diajak turun ke jalan. Tujuannya adalah si anak sudah terbiasa simpangan dan sebagainya, dia sudah terbiasa gitu loh. Jadi latihannya bukan pada saat menggunakan motor, tapi saat menggunakan sepeda angin, gitu loh. Sehingga pada saat dia menggunakan motor, itu dia sudah nggak kaget lagi gitu loh. Sudah nggak kaget lagi kalau dia simpangan harus seperti apa, minggir seperti apa. Itu tujuannya itu. Makanya saya tadi ngomong, pastikan pada saat kalau si anak itu disiapkan mulai pada saat kecil, sepeda anginnya, pastikan dia dengan sepeda anginnya sudah benar-benar dalam tanda kutip itu sudah fasih gitu loh. Ya kan, sudah benar-benar menguasai benar di jalan, nggak apa-apa. Makanya kalau sekarang kan hari Minggu atau apa, bareng sama orang tuanya goes, itu bagus gitu loh. Karena dia ngajarin anak untuk yang benar dulu. Cara menghadapi di jalan raya, pelan-pelan seperti apa, tahu simpangan seperti apa, nah, itu tujuannya itu Mas. Gitu loh. Jadi tujuannya itulah. Bedanya kalau memang saat di jalan dia nggak pernah seperti itu, tiba-tiba naik motor dan dia harus ngadepin seperti itu. Lah, pendampingan itu tadi, saat kita di belakangnya itu tadi loh Mas. Ya, saat di belakangnya itu tadi itu yang penting. Jadi kalau kondisi emergency ya mau nggak mau kita yang menjadi kita yang megangin, kita yang berdiri megangin motor jangan sampai jatuh, penyeimbangnya kita gitu loh. Tujuannya itu sebetulnya. Berlatihnya seperti itu sehingga si anak ini benar-benar step by step dia tidak akan trauma saat berkendara. Oke. Baik. Berarti ini kalau sudah latihan zigzag, kemudian latihan kita dampingi ketika di jalan raya, iya kan? Dengan kecepatan berapa yang disarankan, Coach? 30 km per jam ya? Atau 20? 30 lah. Berapa? 20. Ya, berarti 20 sampai 30 itu kecepatan yang disarankan untuk belajar pada tahap pertama ya, Coach ya? Itu saja dulu. Kemudian melewati jalan-jalan yang seperti apa, sepi dulu ya Coach ya, yang sepi-sepi dulu. Kemudian kalau untuk tahap seperti melewati kayak turunan, tanjakan atau perempatan, mau belok itu gimana ini Coach? Nah, kalau memang kita ada kalau saya di kampung, di perumahan itu kan banyak itu Mas, perempatan sebagainya. Di jalan yang seperti itu kita ngambil, ya kan? Di kampung kan pasti juga ada perempatan. Di perumahan juga ada perempatan. Lah, itu adalah proses kita untuk ngajarin si anak. Gitu. Oh, ini perempatan, awas, kamu kurangin kecepatan. Lihat kiri, lihat kanan dulu. Lah, kita ngajarin seperti itu. Serta kita juga ngajarin pada saat kita dari jalan kecil mau ke jalan besar, kita ngajarin harus berhenti dulu, lihat dulu kiri kanan, aman baru masuk. Nah, proses ngajarin itu yang harus sambil kita di belakangnya, kita sambil memberi informasi tentang
etika dan teknik berkendara di jalan gitu Mas. Gitu loh. Biar si anak ini tidak bingung saat kondisi di jalan seperti apa, bingung lagi mereka. Oke. Terus berarti kalau ini misalnya sudah cukup bisa dikatakan sudah cukup lancar, ya bisa dikatakan bahwa ini sudah bisa lah gitu kan. Nah, untuk step berikutnya agar lebih fasih lagi dalam berkendara, itu kira-kira kita pilih medan yang seperti apa ya Coach ya? Maksudnya biar lebih terasah lagi skillnya gitu, atau otomatis kecepatannya mungkin bisa ditambah lagi, nah atau apa gitu, gimana ini? Kalau menurut saya kecepatan nggak ditambah, tetapi nggak perlu ya? Jalannya yang dipindah dari jalan yang sepi ke jalan yang lebih ramai. Oke. Bukan menambah kecepatan dulu, tapi cara dia untuk beradaptasi terhadap dari jalan yang sepi tadi, ya kan, ke jalan yang lebih ramai dulu, gitu loh. Bertahap seperti itu. Kalau di jalan ramai dia sudah bisa menguasai kendaraannya. Masalah ngegas itu masalah gampang Mas. Nanti otomatis dia kalau sudah skillnya tinggi, skillnya sudah cukup, dia akan ngegas sendiri gitu loh. Karena akan menyelesaikan sendiri gitu loh. Tapi adaptasi dari jalan yang sepi ke jalan yang agak ramai sampai ke jalan yang ramai, gitu loh. Jadi urutannya seperti itu, gitu loh. Jadi kita ngajarinya seperti itu. Oke. Sebelum kita ke jeda iklan, mungkin bisa disampaikan singkat saja. Ini terkait dengan ini, Coach, belajar berkendara pakai mobil. Nah, kira-kira pasti beda dong, ya kan? Berkendara pakai motor dan mobil. Tapi mungkin ada prinsip-prinsip dasar yang harus kita kuasai saat belajar mobil. Itu apa saja ya? Betul. Mobil sama. Jadi yang nomor satu, mobil itu adalah kita harus tahu dulu kondisi istilahnya fungsi dari kendaraan itu. Gasnya di mana, remnya di mana, koplingnya di mana. Jadi ini tetap ke fungsi komponennya harus dikuasai dulu ya kan? Nomor satu adalah itu dulu. Jangan sampai nanti timbul pada saat belajar dia mau ngerem keliru ngegas. Wah, iya. Ya sering terjadi kan seperti itu kan. Baru beli mobil, mobilnya baru belajar, sudah mau jalan-jalan, kaget mau ngerem keliru ngegas kan gitu kan. Ya, kalau naik motor bisa turun ya, pakai kaki maksudnya. Motor bisa turun gitu. Kalau mobil juga bisa turun Mas. Turun ke sungai, turun. Iya. Ya, artinya itu dulu, prosesnya adalah itu dulu. Bagaimana koordinasi dia, otak, tangannya dia antara ngegas dan rem. Simpel aja sebetulnya. Dalam keadaan mati, mobil mati, ya kan? Atau mobil dalam keadaan netral, suruh nyala, dia suruh ngegas-gas. Dia ngegas, kita suddenly ngomong rem. Nah, kita kan bisa ngontrol itu, Mas. Pergerakan kakinya itu loh, biar dia ini dulu. Dia sigap dulu kakinya. Geser dari gas, dari rem, gas dari rem itu dulu yang dia harus sigap dulu gitu loh. Karena kalau itu lolos bahaya. Kan? Kalau itu lolos itu bahaya. Jadi kalau mobil tetap sama, fungsi-fungsi kendaraan itu tetap harus. Apalagi kalau mobil sekarang kan banyak yang matic gitu, Mas. Iya. Kan kaki kiri istirahat. Tapi kalau pakai mobil enggak kan harus yang pakai lengan panjang, pakai jin. Kan itu beda. Tadi kan ya. Itu kan riding gear kan gitu kan. Untuk mobil yang penting adalah begitu dia naik mobil, begitu dia duduk harus diajarkan. Begitu dia duduk, sebelum pada saat dia sudah duduk di atas setir, mesin sudah akan dinyalakan. Sebelum menyalakan mesin itu dia harus menggunakan seat belt dulu. Nomor satu. Jadi apapun alasannya, jadi begitu masuk ke dalam mobil, sebelum dia muter kunci kontak, itu seat belt harus dipasang dulu. Terus gini, Coach, mobil ini kan punya bodi ya kan, pasti lebih besar daripada motor ya kan. Itu kan biasanya kita itu membagi porsi jalan itu kan pasti ada bedanya ya kan. Nah ini gimana posisi dari ujung jalan sebelah kiri itu berapa meter kayak gitulah, kan nggak harus minggir sekali kan, nggak harus begitu ya Coach ya. Betul. Jadi sebetulnya nanti kalau prosesnya kan gampang ya.
Kalau mobil kan gampang, tinggal jalan-jalan. Matic begitu dinyalakan, posisinya di D, udah jalan sendiri. Kalau proses ngajarin kopling kan nggak ada masalah, kan seperti itu kan. Tapi pada saat ngajarin pindah kopling itu tadi, mulai persneling, start awal itu yang penting. Si anak harus diajarin dengan benar, ya kan? Kita harus diajarin sehalus mungkin dia untuk melepas koplingnya gitu loh Mas. Itu harus diajarin. Kalau nggak gitu kan mencolot kan motornya Mas. Iya. Mencolot kan. Itu yang harus kadang-kadang harus diajarin. Itu nomor satu. Yang kedua adalah setelah dia sudah bisa itu adalah kendali dari setir. Bagaimana dia pegang setir, bagaimana dia mengendalikan roda, gitu loh. Biasanya kalau orang lagi belajar pertama kali bawa mobil itu setirnya dipegang kenceng banget gitu loh, terus gerak terus, nah itu bahaya. Makanya harus diajarin bagaimana dia posisi duduknya dia benar-benar harus pas. Dia bisa menjangkau semuanya, nginjak rem bisa, nginjak kopling, persneling bisa, nginjak gas dia bisa, tangannya bisa mengoperasikan persneling, bisa memutar setir dengan nyaman, itu penting dulu, ya kan? Setelah itu semuanya itu gampang sebetulnya, ya kan? Belajarin sebentar juga bisa. Nah, setelah dia sudah bisa menguasai remnya, itu adalah bedanya itu tadi Mas Ilham ngomong, kalau mobil kan beda, betul. Mobil bedanya adalah ruang aman bagi mobil. Nah, kan gitu kan? Ruang aman ini yang penting. Sebetulnya kalau kita mau ngajarin dia, tetap kita ngajarinnya bukan di jalan, tapi tetap di lapangan. Dan di lapangan, kalau kita ngajarin dia start, setelah dia bisa start dengan lancar, ya kan? Terus kemudian kita ngajarin rem dengan lancar, sama seperti itu sepeda motor tadi, ya kan? Cuman kalau ini nggak perlu mendorong mobilnya, nggak perlu Mas, berat. Gitu. Nah, setelah dia bisa melewati itu, silakan dia suruh muter-muter aja di lapangan itu dulu. Itu tujuannya adalah untuk koordinasi dia setirnya, koordinasi kaki, gas ke rem, ya kan, koordinasi persnelingnya, itu untuk koordinasi itu dulu. Jadi suruh muter-muter aja di lapangan itu, muter itu aja kan, kotak gitu. Nanti setelah itu mungkin dibalik, harusnya biasanya setelah dia belok kiri terus, kemudian ke kanan terus kan gitu kan. Iya. Kemudian dia bisa menguasai, bikin seperti zigzag seperti di mobil, seperti di motor. Oke, jadi dia latihan zigzag dulu, itu untuk konsentrasi dia. Pada saat proses itu, saat itu, kemudian dia suruh lurus. Lurus itu dikasih apa ya? Kalau trafikun kan pendek ya, pakai kayu gitu. Dia untuk menjaga jaraknya dengan mobil itu cukup gitu aja, ya kan? Jangan terlalu mepet juga, jangan terlalu lebar juga. Ini tujuannya adalah melatih si anak untuk ruang aman bagi mobilnya. Ya kan? Lah, kita juga ngajarin bahwa cara mengontrol ruang aman itu adalah melalui kaca spion. Jarak amannya itu di kaca spion. Jadi kalau kaca spion itu tidak nyenggol kita pasang kayu lah atau ranting lah, ya kan, memanjang gitu, kita pasang, dia suruh lurus. Nah, itu kita melatih dia untuk untuk menjaga ruang aman bagi kendaraannya dia, bagi mobilnya dia. Dengan begitu dia akan mulai rasa aman. Gitu. Oh, dia sudah bisa. Oh, saya bisa ngontrol segini mobil saya. Oh, mobil saya lebarnya segini. Itu ngontrolnya seperti itu. Gitu loh. Oke, baik. Ini berarti dengan sendirinya nanti akan tahu ya, Coach ya. Bagaimana memposisikan kendaraan, seberapa besar bodinya, ya kan? Karena kan beda-beda lah ya. Kayak ada beberapa kendaraan yang memang besar sekali kayak gitu ya. Ada yang bentuknya mini-mini juga ada kayak gitu. Baik, Coach, nanti kita akan lanjutkan kembali ya. Obrolan kita pagi hari ini, kita istirahat sejenak, kita ikuti beberapa spot berikut ini.
Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene yo gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 15225 1500225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Muka kamu selalu cerah ya? Ah masa? Apa sih rahasianya? Pasti jalanin pola hidup sehat deh. Selain gaya hidup sehat, aku pakai skincare dari Venus. Kulit wajah tampak lebih cerah loh. Oh ya? Iya, pakai deh Venus Facial Wash. Sabun pembersih wajah yang cocok untuk semua jenis kulit. Oh ya? Venus Facial Wash juga mengandung wakamin dan aquacaptin yang membersihkan wajah dari kotoran, melembabkan kulit, dan menyegarkan sehingga wajah tampak lebih cerah. Kalau bedak pakai apa?
apalagi pas kena sinar matahari. Buat bedak, kamu bisa pakai Venus Two Way Cake. Bedak padat dengan paduan foundation untuk menyempurnakan make up. Mengandung SPF 18, chamomile oil, dan vitamin E yang bisa melindungi kulit wajah dari sinar matahari. Oh gitu, mau coba ah. Jangan lupa sama Venus skincare lainnya. Cleansing, face toner, dan hand body milk. Venus, melindungi cantikmu kini dan nanti. Dari Kimia Farma. Makasih loh udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat, kita kembali di Safety on the Road bersama dengan Coach M. Arsad ya pagi hari ini. Coach, ini kita langsung ke pertanyaan ya Coach. Enggak. Oke, waktunya kurang 8 menit. Jadi ini ada 4 pertanyaan, bisa langsung nanti direspon. Saya bagi dua-dua dulu. Yang pertama pertanyaannya dari Adinda yang ada di Suko. Coach, kalau motor setiap pagi tidak dipanasi dan langsung dipakai, apakah boleh seperti itu atau mungkin ada tips lainnya? Ini mungkin apa memang harus motor itu kalau mau dipakai harus dipanasi dulu, mungkin seperti itu ya. Kemudian yang kedua dari Stefanus, gimana ya Coach ketika kita ada insiden di jalan dan dada ini berdebar tidak selesai-selesai? Gimana ya cara mengatasi hal itu saat ada insiden berkendara? Jadi mungkin ini terjatuh ya, kecelakaan tunggal atau mungkin terlibat apa begitu ya, tapi dampaknya ini dadanya berdebar-debar nggak selesai-selesai gitu. Mungkin dompetnya hilang. Jadi nomor 1 dulu Mas. Iya silakan. Kita sudah sering bahas ini ya, kalau seperti apa. Motor itu harus dipanasi dulu, tapi nggak usah lama-lama. Ya kan motor-motor sekarang itu dipanasi cukup 1 menit, artinya untuk motor itu, ya kan. Kalau pagi katakanlah ini motor sudah siapkan, motor dinyalakan, ya kan. Kalau motor manual kan kalau belum diinjak persnelnya kan nggak jalan. Kalau motor matic di handrem kan, semua motor matic ada handremnya itu. Motor matic motornya di handrem, kemudian motor dinyalakan, kita naik di atas motor, menggunakan helm, menggunakan sarung tangan, benerin jaket, benerin tas, benerin bawaan. Ya estimasi sekitar 1-2 menit itu cukup.
Artinya dipanasin ini gunanya adalah memberi kesempatan oli itu untuk melumasi dulu ke seluruh tubuh dulu. Sama kalau kayak kita mau apa istilahnya melewati, katakanlah kita mau ke pantai atau di tempat yang panas, kita pakai skincare dulu seperti itu. Tadi iklannya skincare tadi. Baik. Menggunakan sunblock dulu lah, itu sama. Jadi untuk mengurangi gesekan itu dan di antara mesin itu, oli itu gunanya untuk itu. Jadi tetap dipanasi tapi nggak usah lama-lama. Iya. Ya kan? 1 menit cukup ya? 1 sampai 2 menit cukup, Mas. Oke. Itu. Yang nomor 2, wah ini. Kan nomor 2 gitu kalau memang masih seperti itu, masih berdebar-debar seperti itu, beda-beda. Setiap orang beda-beda, ya kan? Bisa dengan duduk tenang di tempat yang nyaman, yang tidak banyak kerumunan orang. Ya kan? Kenapa? Karena banyak kerumunan orang di situ, makanya kenapa kalau ada korban kecelakaan dikerumunin banyak orang suruh minggir. Kalau dikerumunin banyak orang itu oksigennya rebutan, Mas. Nah, itu yang bahaya. Jadi oksigennya akan rebutan. Makanya kalau seperti itu nyari di tempat yang agak longgar, ya kan? Tarik nafas yang dalam, minum. Nah, minum itu mendongeng tubuh, itu insya Allah bisa mengurangi berdebar itu tadi. Mungkin itu, Mas. Baik. Oke, jadi memang kita harus upayakan, makanya kalau biasanya itu kalau ada hal-hal demikian itu diamankan ya Coach ya, di tempat yang agak sepi. Tapi kalau pernah saya itu ada yang maksudnya dikasih minum, tapi ada juga yang jangan, nggak boleh. Maksudnya iya, gimana ini Coach? Kecelakaan, kalau kita tidak tahu kondisinya, kalau tadi saya sampaikan ke Mas Stefanus itu minum sendiri gitu loh. Untuk mengurangi berdebarnya itu tadi loh, minum sendiri, bukan dikasih minum orang. Ya kan? Artinya minum sendiri, dia sendiri yang minum. Beda dengan kalau kita belum tahu kondisi orang itu. Katakan dia sudah jatuh gitu. Itu memang ada beberapa yang tidak boleh dikasih minum langsung. Takutnya adalah ada luka di dalam sehingga antara itu loh Mas, tenggorokan itu. Tenggorokan itu kalau dia minum takutnya dia akan masuk ke dalam paru-paru. Iya. Nah, itu yang bahaya itu. Makanya tidak disarankan untuk itu. Kalau seperti itu, yang disarankan adalah menggunakan apa istilahnya sedotan itu, Mas. Menggunakan sedotan itu, kalau sedotan itu kan dia kan pelan kan, dia tidak tersedak gitu loh. Bahayanya adalah kalau langsung minum di dalam ada luka dalam, itu yang bahaya. Iya, oke. Jadi memang tidak seharusnya apa-apa langsung minum, kecelakaan apa selalu dengan minum, enggak kan? Karena memang beberapa kecelakaan itu kalau memang kita tidak tahu kondisinya parah apa tidak, kadang-kadang memang kita harus menunggu dulu, ya kan? Karena nanti kalau kita salah cara menanganinya, salah mengangkatnya saja itu bisa menyebabkan dia lebih parah lagi. Oke, baik. Kemudian yang ketiga pertanyaannya dari Huda Instagram. Coach, apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika sedang mengendarai kendaraan? Jadi ini semacam hal yang boleh dan tidak boleh ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir ini dari Rehan yang ada di Candi. Coach, tolong berikan tips bagaimana sih teknik berkendara tanpa pegang setir. Teknik berkendara sepeda motor tanpa pegang setir. Wah, ini repot ini. Mungkin pengen jadi akrobatik ya. Jawab. Tapi memang ada loh, bahkan naik sepeda angin saja kan nggak pakai setir itu para pebalap itu kan biasanya menjelang finish itu langsung lepas gitu kan. Gitu ya. Gimana ini Coach yang pertama dan yang pertanyaan ketiga dan keempat, silakan. Kalau untuk Mas Huda, apa yang boleh dan tidak boleh banyak, Mas, kan gitu kan. Yang jelas, yang tidak boleh itu pada saat di jalan itu, saya ngomongin tidak boleh aja. Yang tidak boleh itu adalah kita tidak boleh kehilangan konsentrasi saat itu. Iya, betul. Jadi, kalau saya sih simpel, kita tidak boleh kehilangan konsentrasi. Karena dengan kita kehilangan konsentrasi, kita tidak bisa mengendalikan semuanya. Hal-hal yang bisa menghilangkan konsentrasi itu yang harus dihilangkan. Macam-macam menghilangkan konsentrasi, ya kan? Bisa mendengarkan karena musik, karena ngantuk, karena macam-macam. Tetapi tetap konsentrasi saat di jalan. Itu tok aja.
kalau saat di jalan itu. Kalau yang lain-lain itu gampang. Pokoknya jangan sampai kehilangan konsentrasi. Tetap fokus ya coach ya. Kita sudah sering bahas, monggo nanti Mas Huda sering ngikutin dialog ini, kita sering bahas itu. Iya betul. Kemudian yang terakhir, kalau Mas Rehan ini, ya ini latihannya harus di dalam closed circuit. Kalau di jalan raya tidak. Saya ngomong kondisi apapun tidak. Itu tidak ada. Di dalam safety riding itu tidak ada cerita seperti itu. Jadi kalau kita ngomong bagaimana caranya untuk seperti itu, ya itu sebetulnya adalah keseimbangan. Kita kembali ke hukum fisika, ke gaya giroskop itu. Jadi kendaraan itu kalau dia berputar dia akan tegak, cenderung tegak. Ya kan, nomor satu itu dulu. Kedua adalah keseimbangan dari tubuh kita. Keseimbangannya itu yang penting. Nah, keseimbangan ini latihannya, kalau saya ngomong latihannya adalah yang mulai dengan menggunakan sepeda angin kan seperti itu kan. Kalau kita di motor GP atau di pembalap-pembalap itu, kenapa dia bisa lepas itu? Ya karena gaya giroskop. Artinya kendaraan itu pada kecepatan tinggi dia akan tegak kalau sepeda motor itu. Semua barang yang berputar, ya kan, gaya giroskop itu, semua barang yang berputar itu dia akan cenderung tegak. Pada saat putarnya semakin tinggi dia akan semakin tegak. Jadi tanpa dipegang setirnya dia tegak, jalan-jalan sendiri aja. Makanya kalau kita lihat di motor GP itu kadang-kadang kalau pengendara udah jatuh motornya jalan sendiri, ya seperti itulah contohnya seperti itu. Artinya kalau di sini adalah Mas Rehan adalah latihan keseimbangan Mas, ya kan? Dan ini hanya boleh dilakukan di closed circuit, tidak bisa dilakukan di jalan raya karena ini akan sangat berbahaya bagi pengendaranya dia sendiri, Mas Rehan sendiri. Dan yang penting adalah bagi orang lain, itu loh. Jangan sampai kita mencelakakan orang lain saat di jalan raya. Mungkin itu Mas. Baik. Ya, terima kasih Coach Arsad dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berkontribusi memberikan pertanyaan ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi hari ini bermanfaat, Coach ya. Tapi mungkin ada satu hal lain yang mungkin sebagai penutup, apa ini yang bisa kita sampaikan ke sahabat-sahabat Suara Sidoarjo tentang belajar berkendara yang benar ini? Selalu tingkatkan skill Mas. Jangan malu untuk meningkatkan skill, itu aja. Ya kan? Caranya adalah dengan sering turun ke jalan. Kalau jalan itu ramai, dengan kecepatan rendah dulu. Ya kan? Itu untuk meningkatkan skill. Jadi dengan sering kita berkendara, semakin tinggi jam terbang kita, maka insya Allah skill kita. Dan tetap jaga keselamatan. Baik. Baik, terima kasih Coach Arsad. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Selamat pagi dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.